Peradaban dan perkembangan Islam di negeri kanguru atau Australia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing ke teman-teman semua tentang kondisi Islam terkini di negeri kanguru, yaitu muncul banyak pertanyaan bagaimana kondisi Islam di Australia sekarang, berkembangkah atau malah tertindas karena minoritas? Ingin tahu jawabannya? Yuk disimak. Australia adalah sebuah benua terkecil yang berada di sisi selatan Indonesia. Benua ini terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatannya terletak Antartika dan di sebelah lautnya terletak Asia Tenggara. Benua Australia memiliki nama resmi yaitu Dekan Manuel of Australia atau Persemakmuran Australia. Negara yang beribu kota Canberra ini memiliki luas wilayah sebesar 7.654.321 km persegi. Terdiri dari 6 negara bagian dan 2 teritorial negara bagian Australia, antara lain Australia Selatan, New South Wales, Queensland, Victoria, Australia Utara, Australia Barat, Tasmania, dan Australia King Victor Territory. Jumlah penduduk Australia menurut data sensus penduduk pada tahun 2016 mencapai 23.402.890 jiwa. Proses masuknya Islam ke Australia. Australia memiliki sejarah yang panjang dan bervariasi yang diperkirakan sudah ada sebelum pemukiman Eropa. Islam masuk ke Australia terjadi dalam beberapa fase, yakni fase para nelayan Makassar mencari teripang di abad 17 Masehi. Pada fase ini, nelayan Makassar bertemu dengan suku aborigin penduduk asli Australia. Kemudian, fase berikutnya adalah fase Muslim didatangkan dari Afghanistan untuk ekspedisi Work and Wheels pada tahun 1960 Masehi. Mereka didatangkan. Hal inilah yang terjadi gerbang awal masuknya Muslim Afghanistan ke Australia. Mereka ini yang menghasilkan komunitas Muslim pertama di Australia. Setelah itu, masuk pada tahun 1900-an, Australia mulai didatangi buruh migran dari berbagai negara timur dan Afrika. Para imigran itu kebanyakan berasal dari Turki, Albania, Bosnia, Lebanon, dan beberapa negara lain di Afrika. Jumlah imigran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu itu pun membawa pengaruh Islam di Australia hingga Islam terus berkembang di negeri kanguru tersebut. Sehingga saat ini Islam merupakan agama yang berkembang cukup pesat di Australia. Hingga secara umum masyarakat Australia adalah masyarakat egalitarian, di mana masyarakat yang memberi pengakuan dan kebebasan untuk berlatih mengajar dan bahkan menyebarkan agama mereka di Australia. Hal tersebut merupakan hal yang sulit ditemukan di negara lain yang memiliki jumlah penduduk muslim yang banyak bagi kebanyakan umat Islam di Australia. Nilai yang tercantum di Australia adalah bagian dari Islam juga, dan umat Islam tidak melihat adanya konflik antara nilai-nilai dan agama Islam yang ada di Australia, terkecuali ada sebagian muslim yang bersikeras untuk melakukan tindakan keagamaan dalam segi nilai dan budaya untuk Islam. Dan hal ini tidak dapat diterima oleh masyarakat Australia. Umat Islam di Australia memiliki latar belakang mazhab yang berbeda. Mayoritas dari mereka bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun terdapat pula mazhab Syiah dan Ahmadiyah. Kelompok Syiah dan Ahmadiyah ini dapat menjalankan ibadah mereka dengan bebas. Di negara ini, bahkan Hizbut Tahrir yang banyak dilarang di negara Timur Tengah justru dapat beraktivitas di Australia, selama mereka tidak melakukan tindakan kriminal dan kekerasan. Pemerintah Australia tidak ikut campur dalam agama dan ajaran yang dianut warganya, ditambah pengaruh lingkungan dan kultur barat yang cenderung liberal, sehingga memunculkan banyak mazhab yang tumbuh subur di sana. Bagi pemerintah, sama semuanya dan berhak atas jaminan regional freedom.
Jejak dan pusat peradaban Islam di Australia. Selain kekayaan alamnya, Australia ternyata juga menyimpan banyak harta yang tak kalah penting, yaitu beberapa jejak dan pusat peradaban Islam yang berada di Australia, di antaranya yaitu masjid pertama di Australia didirikan di Marek di sebelah utara Australia Selatan pada tahun 1890 dan satu lagi didirikan di Broken Hill, New South Wales pada tahun 1891. Nah, Masjid Merah ini merupakan masjid 1967 di Queensland, didirikan masih lengkap dengan Islamic Center di bawah pimpinan Petis Mecca. Tahun 1975 Masehi diresmikan. Masjid yang mampu menampung 300 jamaah dengan Imam Haji Abdul Latif di kota Cairns dibangun Masjid Raya Faisal, yang mana itu merupakan bantuan dari Saudi Arabia. Dan di Disney dibangun sebuah masjid dengan biaya $900.000 Amerika Serikat. Selain masjid, adapun pusat pendidikan, yang mana ini merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan Islam di Australia. Pada tahun 2004, jumlah lembaga pendidikan Islam di Australia mencapai 30 lembaga. Beberapa lembaga tersebut setingkat dengan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Di antara sekolah Islam tersebut adalah Sekolah Islam Malik Al-Fat, Sekolah Islam King Abdul Aziz, Sekolah Islam An-Nur, College Ar-Risalah, College Az-Zahra, College Islam Antarbangsa Australia di Queensland, College Islam Raja Charles, dan sebagainya. ZIP Lisbon dijadikan Queensland Islamic, yang di mana pelajarnya bukan hanya pelajar Australia saja, tetapi juga Indonesia, Turki, Pakistan, Afrika, Lebanon, dan India. Pendidikan Islam di Australia juga tergolong pesat, mulai dari organisasi nasional hingga lokal, pada 4 organisasi besar yang mengayomi kebutuhan umat Islam di Australia, yaitu Australia Federation of Islam, Federation of Australia, Muslim Student and Youth, yang ketiga Muslim Student Association, yang terakhir keempat Muslim Women Center. Ini adalah salah satu tantangan Muslim terbesar di Australia, adalah bagaimana membangun paradigma sosial positif tentang wajah Islam dalam pandangan non-Muslim di Australia. Australia mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh banyak faktor, misalnya daya sosial, kesejahteraan, perkembangan isu nasional dan internasional, dan generalisasi berlebihan atas eksistensi komunitas Muslim di Australia. Hubungan memburuk manakala ada isu internasional seperti tragedi pengeboman WTC di Amerika hingga bom yang berdampak pada stigma bahwa Islam dekat dengan terorisme, sehingga umat Muslim di negara ini lantas tersudutkan sehingga mengalami tindakan diskriminatif dan tak jarang pula berujung pada kekerasan. Berdasarkan laporan SMP pada tahun 2013 sampai 2014 di Australia, gejala ini makin marak. Hal ini muncul dalam beberapa cara, di antaranya kampanye menolak masjid dan Islamic Center karena alasan rasis dan kebohongan publik, dan juga kesalahpahaman informasi lainnya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.